Perkenalkan, nama saya Suryani Pumarampa, NIM 21911182448. Di Melayu ternyata ada banyak macam budaya yang terdapat di Melayu. Yang pertama yaitu tradisi kelahiran. Tradisi kelahiran yang dipandang oleh orang Melayu itu sebagai suatu berkat yang diberikan oleh Tuhan untuk mereka diberikan kepercayaan. Karena anak dipandang itu sebagai penyambung suriat atau yang menjadi pelipur hati. Ketika seorang ibu sedang mengandung, biasanya mereka akan memiliki banyak pantangan. Mereka dilarang untuk mengatakan hal-hal yang tidak boleh dikatakan, tidak boleh mengejek, karena mereka takut anak akan tertimpa sesuatu yang tidak diinginkan. Karena itu orang tua harus taat dalam beribadah, menjaga tingkah laku, termasuk apapun yang dimakannya. Jika ia sedang mengidam, maka idamannya itu harus dipenuhi oleh suami dan kerabatnya. Mengidam dipandang bukan hanya sebatas keinginan ibu, melainkan juga sebagai keinginan dari seorang anak atau cabang bayi yang sedang ia kandung. Sebab itu, keinginan tersebut harus diikuti oleh suami ataupun kerabatnya. Manusia dipandang oleh orang Melayu itu sebagai ciptaan Tuhan yang akan kembali kepadanya. Oleh karena itu, begitu anak manusia dilahirkan, hendaknya segera diperkenalkan dengan Tuhan. Setelah anak itu selamat dilahirkan, lalu ia dibaringkan di atas tempat tidur. Kemudian, untuk muslim, dia akan dibisikkan suara adzan pada telinga kanan dan suara akimah pada telinga sebelah kiri. Setelah itu, di Melayu terdapat upacara turunan mandi. Upacara turunan mandi yang dapat dilakukan setelah anak itu berumur sekitar seminggu. Anak yang baru lahir ini, ada yang menyebutnya bayi, ada juga yang menyebutnya upiang. Dalam upacara turunan mandi, ibu dan bayi akan dibawa pergi dan di situ ibu dan anak akan dimandikan oleh bidan. Ada berbagai banyak bahan peralatan yang dipakai bidan dalam upacara. Di antaranya ada juga yang memandikan ayam setelah ibu dan bayi dimandikan. Ada pula yang menghanyutkan patung, memasukkan lading ke dalam air, menanam kelabi di tepian. Upacara turunan mandi di tepian kira-kira berlangsung sekitar 1 jam. Setelah itu anak akan diambil oleh bidan, lalu kembali ke rumah bersama dengan ibunya. Di rumah, sang anak akan diletakkan di atas kasur dan ditidurkan di atas buayan. Sementara itu, dihidangkan makanan dan minuman kepada hadirin sebagai tanda sukacita mereka, dan hidangan tersebut disediakan ketupat sesuai minuman makanan yang dibacakan doa sebagai tanda bersyukur kepada Tuhan untuk mendapatkan keselamatan selanjutnya. Berikutnya, tradisi nikah kawin. Nikah kawin tentu saja berasal dari sentuhan memandang. Dalam hal ini besar kemungkinan bermula dari sentuhan pandangan antara laki-laki anak bujang dengan perempuan atau anak gadis. Tetapi juga kadang terjadi oleh karena pandangan ibu, bapak, atau kaum kerabat yang berminat untuk mencarikan jodoh kepada anaknya. Bila seorang anak bujang memberitahukan gadis pujaannya kepada ibu bapaknya maupun kaum kerabat, memandang anak gadis itu patut menjadi contoh jodoh anaknya, maka pihak keluarga akan mulai melakukan semacam kegiatan yang bernama merisik. Nah, merisik adalah salah satu keluarga diutus oleh pengantin pria untuk meneliti dan mencari informasi mengenai salah satu keluarga
lain yang mempunyai anak gadis. Tugas yang diamanatkan adalah mengetahui apakah anak gadis tersebut sudah dilamar atau belum mempunyai ikatan dengan orang lain. Selain itu, utusan akan melakukan pembicaraan tentang kemungkinan pihak pria akan datang untuk melamar. Utusan tersebut tentunya menanyakan berapa mas kawin atau mahar dan persyaratan apa saja yang diminta oleh keluarga perempuan. Berikutnya yaitu meminang. Dalam istilah Melayu, sama dengan melamar. Acara ini diselenggarakan pada hari yang telah disepakati bersama. Setelah melalui penentuan hari baik, menurut perhitungan adat serta orang tua, pihak keluarga calon pengantin pria yang dipimpin oleh keluarga terdekat akan melaksanakan lamaran secara resmi kepada keluarga calon pengantin wanita. Biasanya acara meminang ini diungkapkan dengan berbalasan pantun. Secara tradisi, pihak keluarga pria membawa sejumlah tepak siri. Berikutnya adalah meminang. Meminang adalah istilah Melayu sama dengan melamar. Acara ini diselenggarakan pada hari yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau secara bersama. Setelah melalui penentuan hari baik, menurut perhitungan adat serta orang tua, pihak keluarga pengantin pria yang dipimpin oleh keluarga terdekat akan melaksanakan lamaran secara resmi kepada keluarga calon pengantin wanita. Biasanya acara meminang ini diungkapkan dengan berbalasan pantun. Nah, secara tradisi, pihak keluarga pria membawa sejumlah tepak siri sedikit 5 buah, terdiri dari tepak pembuka kata, tepak merisik, tepak meminang, tepak ikat janji, tepak bertukar tanda, dan beberapa tepak pengiring. Yang berikutnya, merinai. Biasanya berlangsung pada hari atau satu malam sebelum acara akad nikah. Melalui serangkaian adat, calon pengantin wanita didudukan di atas pelaminan. Rangkaian acara berinai diawali dengan acara tersendiri, yaitu khatam Al-Quran yang dilaksanakan oleh keluarga-keluarga terdekat. Selanjutnya, calon pengantin wanita akan melaksanakan upacara di tepung tawari. Ritual tepung tawari adalah suatu upacara adat Melayu peninggalan para raja dahulu. Pemberian tepung tawar kepada calon mempelai biasanya diiringi dengan doa dan juga harapan dipimpin oleh yang dituakan. Dilakukan oleh orang tua, sesepuh, dan tokoh-tokoh adat yang dihormati. Selanjutnya, calon pengantin wanita akan diberi daun inai yang telah ditumbuk halus pada kuku jari, tangan, dan kaki. Malam berinai lazim dimeriahkan dengan iringan bunyi-bunyi seperti gendang dan nyanyian lagu-lagu Melayu lama atau apapun diadakan, ataupun kadang diadakan tari gambus. Yang berikutnya, berandam. Upacara berandam lazim dilakukan setelah malam berinai, yaitu keesokan harinya. Tujuannya untuk menghapuskan dan juga membersihkan sang calon pengantin dari kotoran dunia hingga hatinya menjadi putih, bersih, suci. Berandam pada hakikatnya adalah melakukan pencukuran bulu roma pada wajah atau tengkuk calon pengantin wanita sekaligus juga membersihkan wajahnya. Yang berikutnya adalah menikah atau akad nikah. Pada hari yang ditentukan, calon mempelai pria diantar oleh rombongan keluarga menuju ke tempat kediaman calon pengantin wanita. Biasanya, calon mempelai laki-laki menggunakan baju seperti haji, memakai topi, dan jubah. Kedatangan keluarga mempelai pria sambil membawa mahar dan mas kawin, tepak siri adat, barang hantaran, atau seserahan yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu juga menyertakan barang-barang pengiring lainnya seperti kue-kue dan juga buah-buahan.
Prosesi berikutnya yaitu melangsungkan akad pernikahan. Berikut bersanding. Upacara ini dilakukan secara resmi akad nikah. Proses bersanding merupakan acara resmi bagi kedua pengantin akan duduk di atas pelaminan yang telah disiapkan. Terlebih dahulu pengantin wanita akan duduk di atas pelaminan dan menunggu kedatangan pengantin pria. Kehadiran pengantin pria diarak dengan upacara penyambutan dengan berbalas pantun. Rangkaian prosesi bersanding yakni acara penyambutan pengantin pria, hampang pintu, hampang kipas, dan tepung tabur. Kehadiran pengantin pria beserta rombongan pengiring dalam jumlah yang cukup banyak, kadang terdiri dari barisan pulut kuning beserta hulu balang pemegang tombak kuning. Yang kedua itu wanita atau ibu pembawa tepak siri. Yang ketiga wanita atau ibu pembawa beras kuning, penabur. 4. Pengantin pria berpakaian lengkap. Yang kelima, 2 orang pendamping mempelai pria mengenakan pakaian adat Teluk Belanga. Yang kelima, pemegang payung kuning. Yang keenam, orang tua mempelai pria. Yang ketujuh, saudara-saudara kandung pengantin pria. Dan yang kedelapan, kerabat atau sanak famili kedatangan rombongan disambut pencak silat dan tarian penyambutan. Di pintu gerbang kediaman mempelai wanita, dilaksanakan ritual saling tukar tepak siri dari kedua belah pihak keluarga mempelai, sambil berbalas menaburkan beras kuning. Selanjutnya dilakukan hempang pintu atau berbalas pantun oleh kedua belah pihak. Saat itu, pihak keluarga mempelai perempuan telah menghempang kain sebagai penghalang di depan pintu tempat upacara. Selendang baru akan dibuka setelah pihak mempelai pria terlebih dahulu menyerahkan uncang atau kantung pindit kepada pihak pengantin wanita. Ritual ini disebut sebagai hempang pintu. Berikut tepung tawar. Ritual adat ini merupakan ungkapan rasa syukur atau pemberian doa harapan kepada kedua mempelai yang dilakukan oleh para sesepuh dan tokoh-tokoh adat dengan cara menepukkan daun-daun seperti daun tawar, sedingin, gandarusa, siri, hati-hati, si juang, dan seterusnya, yang diikat jadi satu yang telah dicelup ke dalam air harum serta beras kunyit disangrai, lalu ditepukkan kepada kedua mempelai. Kelengkapan penabur ini biasanya menggunakan bahan seperti beras basi, beras basu, beras putih, beras kunyit ataupun beras kuning, serta bunga rampai. Berikutnya adalah berdibur atau mandi tanam. Seusai acara bersanding, keesokan harinya diadakan acara mandi berdimbar. Biasanya dilaksanakan pada sore hari atau malam hari. Mandi berdimbar ini dilaksanakan di depan halaman rumah yang dipercantik dengan hiasan dekorasi khas Melayu. Berikutnya adalah tradisi kematian. Sesuai dengan ajaran Islam, maka orang Melayu memandang kematian sebagai perjalanan menuju hadirat ilahi. Pada pandangan orang Melayu, mayat diselenggarakan sesuai ajaran Islam, mula-mula dimandikan, kemudian dikafankan, lalu disemayamkan. Jika semua telah rampung, maka mayat dipersiapkan untuk berangkat menuju ke kubur. Sekian dari saya, terima kasih.